Pernahkah kamu merasa sudah mendapatkan semua yang kamu inginkan, tapi tetap merasa kosong? Itu karena kebahagiaan ternyata bukan soal hasil yang kau kejar, tapi tentang bagaimana kau melangkah setiap hari tanpa kehilangan arah, meski dunia terus berubah. Stoikisme mengajarkan, yang penting bukan apa yang kau miliki, tapi bagaimana cara kau hidup. Banyak orang berlari tanpa tahu kemana tujuannya. Mereka mengejar uang, cinta, status, pengakuan, berharap di ujung sana ada ketenangan. Tapi begitu sampai, hanya kelelahan yang mereka temukan. Karena yang dikejar bukan makna, melainkan bayangan kebahagiaan yang tak pernah nyata. Marcus Aurelius pernah menulis, ketenangan datang ketika kau berhenti berusaha mengendalikan hal yang di luar kendalimu. Dan itulah awal dari hidup yang bermakna. Saat kau berhenti menilai hidup dari hasil, dan mulai melihat nilainya dari proses yang kau jalani. Hidup bukan lomba. Tidak ada garis akhir di mana seseorang dinyatakan bahagia. Kebahagiaan bukan piala yang diserahkan di akhir perjalanan, melainkan teman yang berjalan di sisimu. Jika kau cukup sadar untuk menyapanya. Bayangkan, kau duduk di tepi pantai, angin lembut menyentuh wajahmu. Laut tak pernah bertanya kemana ia harus pergi, ia hanya mengalir, mengikuti ritme alam. Begitu juga hidup. Tenang bukan karena tak ada badai, tapi karena kau belajar menari di dalamnya. Kita sering salah kaprah. Kita mengira tujuan hidup adalah menjadi seseorang, padahal tujuan sejati bukan menjadi siapapun, melainkan menjadi dirimu yang paling jujur, paling sadar, paling manusia. Seneca menulis, hidup bukanlah pendek, kita hanya sering menyia-nyiakannya. Dan benar, bukan waktu yang kurang, tapi perhatian kita yang tercecer di tempat yang salah. Kita sibuk memikirkan masa depan yang belum datang, dan lupa menikmati langkah kecil hari ini. Kebahagiaan tidak menunggu di ujung pencapaian besar. Ia bersembunyi di hal kecil, dalam secangkir kopi hangat di pagi hari, dalam tawa sederhana, atau dalam keheningan di mana kau akhirnya jujur pada dirimu sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran, bukan dengan keinginan. Bukan menolak dunia, tapi memahami dunia. Bukan menekan emosi, tapi menuntun emosi agar tidak menguasai kita. Karena hidup yang baik bukan tentang banyaknya hal yang kau punya, melainkan sedikitnya hal yang mampu mengganggumu. Lihatlah burung yang terbang di langit. Ia tak membawa peta, tapi tahu kemana harus pergi. Begitu juga dengan hati manusia. Jika tenang, ia akan menemukan arah. Tapi jika gelisah, ia akan tersesat bahkan di tempat yang paling indah. Kebahagiaan bukan tujuan, tapi efek samping dari hidup yang selaras. Kau tak perlu mencarinya. Cukup jalani hidupmu dengan niat baik, lakukan hal yang benar, dan biarkan ketenangan tumbuh sendiri. Seperti bunga yang mekar tanpa suara. Setiap pagi tanya dirimu, apa yang bisa kulakukan hari ini dengan tenang, bukan dengan tergesa? Karena hidup bukan soal seberapa cepat kau tiba, tapi seberapa dalam kau menikmati perjalanan. Orang bijak tahu, hidup bukan tentang menambah, tapi mengurangi. Mengurangi keinginan, ekspektasi, dan ilusi tentang sempurna. Karena semakin sedikit yang kau butuhkan untuk bahagia, semakin dekat kau pada kebebasan sejati. Banyak yang mengejar sukses, tapi lupa menjadi baik. Padahal, nilai manusia bukan diukur dari pencapaiannya, melainkan dari caranya memperlakukan dunia. Sukses membuatmu dihormati, tapi kebijaksanaan membuatmu tenang. Stoikisme bukan ajaran untuk menjadi dingin, melainkan ajakan untuk menjadi sadar. Bukan menolak emosi, tapi belajar menatapnya tanpa tenggelam. Karena hanya mereka yang bisa melihat badai tanpa panik, yang bisa menuntun kapal hidupnya sampai ke pelabuhan. Ada saat di mana hidup tak memberi jawaban, dan itu wajar. Stoikisme mengingatkan kita bahwa tidak semua harus dijelaskan, karena beberapa hal hanya perlu diterima. Seperti hujan yang turun tanpa alasan, tapi tetap menumbuhkan kehidupan. Tujuan hidup bukan untuk selalu bahagia, tapi untuk selalu berarti. Kebahagiaan datang dan pergi, tapi makna, itu yang membuat kita bertahan, bahkan saat dunia tampak hancur. Ketika kau sadar bahwa semuanya bersifat sementara, kau berhenti menggenggam terlalu erat. Kau mulai mencintai tanpa ingin memiliki, memberi tanpa ingin kembali, dan menjalani tanpa ingin menguasai. Kehidupan adalah latihan, bukan ujian yang harus kau menangkan, tapi ruang di mana kau belajar memahami dirimu sendiri.
Kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari pembentukan jiwamu. Hidup yang bermakna bukan berarti tanpa masalah. Justru di sanalah maknanya muncul, saat kau belajar tetap tenang di tengah kesulitan dan tetap bersyukur di tengah kehilangan. Kadang kita berpikir, hidup harus selalu besar agar berarti. Padahal, makna sering tersembunyi di hal yang kecil dan sepi, di cara kita tersenyum pada orang asing, di doa yang kita ucap diam-diam, atau di saat kita memilih sabar ketika marah datang. Hidup bukan tentang mencetak sejarah di dunia, tapi meninggalkan kedamaian di hati orang lain. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk tidak merasa, tapi untuk tidak dikuasai oleh rasa. Kau boleh sedih, tapi jangan tenggelam. Kau boleh marah, tapi jangan buta. Karena setiap emosi hanyalah gelombang, biarkan datang, biarkan pergi, tapi jangan biarkan ia menenggelamkan perahumu yang tenang. Ada orang yang hidup panjang, tapi kosong. Ada juga yang hidup singkat, tapi penuh makna. Bukan lamanya waktu yang membuat hidup berharga, tapi kesadaran yang kau bawa di setiap detik. Karena hidup yang dijalani dengan kesadaran sehari saja, lebih bernilai dari 1000 hari yang dihabiskan tanpa arah. Kita sering berpikir, kebahagiaan akan datang nanti, setelah sukses, setelah punya pasangan, setelah semuanya sempurna. Tapi nanti sering tak pernah tiba, karena kebahagiaan tidak menunggu momen yang tepat, ia hanya muncul ketika kita berhenti menunda untuk hidup sekarang. Epictetus berkata, yang mengganggumu bukan peristiwa, tapi cara pandangmu terhadapnya. Hidup ini netral, yang memberi warna adalah pikiranmu. Maka, ubahlah cara pandangmu, bukan dunia. Karena begitu kau berdamai dengan pikiranmu sendiri, dunia luar pun terasa lebih damai. Ketenangan bukan berarti hidup tanpa gangguan, tapi kemampuan untuk tetap tenang meski dunia berisik. Kau akan tahu kau sudah dewasa secara batin ketika hal-hal yang dulu membuatmu marah, kini hanya membuatmu tersenyum. Itulah tanda kebijaksanaan mulai tumbuh di dalam dirimu. Hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, tapi memahami maknanya. Setiap luka membawa pelajaran, setiap kehilangan menumbuhkan kedewasaan. Stoikisme tak meminta kita untuk menolak penderitaan, tapi untuk menatapnya dengan kepala tegak, karena bahkan penderitaan pun adalah guru yang bijak. Coba renungkan, berapa banyak waktu yang terbuang hanya untuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Padahal jalanmu unik, ujianmu berbeda, takdirmu pun tak serupa. Kau tak bisa hidup tenang jika terus mengukur langkahmu dengan langkah orang lain. Fokuslah berjalan di jalurmu sendiri. Kita sering mengira bahagia berarti tertawa setiap hari. Padahal kebahagiaan sejati lebih tenang, lebih hening. Ia tak berisik, tak memamerkan diri. Ia seperti napas yang dalam, atau hati yang tak lagi berdebat dengan kenyataan. Disitulah, kebahagiaan sejati diam-diam bersemayam. Makna hidup bukan sesuatu yang kau temukan di luar, tapi yang kau ciptakan di dalam. Setiap tindakan kecil yang kau lakukan dengan kesadaran adalah batu bata pembentuk jiwamu. Maka, berhentilah mencari arti hidup dan mulailah hidup dengan arti. Karena makna tidak ditemukan, ia dijalani. Ada orang yang kehilangan segalanya tapi tetap tenang. Ada pula yang memiliki segalanya tapi selalu gelisah. Rahasianya sederhana. Yang pertama tahu bahwa segalanya hanya sementara. Yang kedua lupa. Karena semakin banyak yang kau genggam, semakin besar pula ketakutan untuk kehilangan. Stoikisme mengajarkan untuk membedakan antara apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Ini sederhana tapi dalam, dan disitulah sumber ketenangan sejati. Saat kau berhenti memaksa dunia sesuai keinginanmu, kau mulai membiarkan dunia berjalan apa adanya, dan akhirnya kau pun ikut mengalir. Kau boleh bermimpi besar, tapi jangan jadi budak dari mimpimu. Biarkan mimpi menjadi arah, bukan beban. Karena terkadang, mengejar terlalu keras justru membuat kita kehilangan makna dari perjalanan itu sendiri. Hiduplah dengan tujuan, tapi jangan lupa menikmati langkah-langkah kecil di antaranya. Jangan takut berjalan pelan, takutlah jika berhenti belajar. Hidup bukan soal cepat sampai, tapi soal terus bertumbuh. Karena bahkan pohon pun tak tumbuh dengan tergesa. Ia sabar, ia diam, tapi setiap hari ia naik sedikit lebih tinggi. Begitulah juga jiwa manusia seharusnya tumbuh. Kebahagiaan sering muncul ketika kita berhenti menuntut dunia untuk sempurna.
Saat kita bisa melihat indahnya ketidaksempurnaan, hidup menjadi lebih ringan. Kau tidak perlu menunggu semua baik-baik saja untuk bersyukur. Justru rasa syukur itulah yang membuat segalanya terasa lebih baik. Kadang diam adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Tak semua hal perlu dijawab, tak semua hinaan perlu dibalas. Karena energi kita terbatas, dan kedamaian hati jauh lebih berharga daripada membuktikan siapa yang benar. Pilih tenang, bukan menang. Karena yang tenang selalu menang pada akhirnya. Marcus Aurelius menulis, "Kau hanya hidup saat ini. Segala yang lain hanyalah mimpi." Dan benar, masa lalu hanyalah ingatan, masa depan hanyalah harapan. Yang nyata hanyalah detik ini. Maka berhentilah menyesali atau mengkhawatirkan. Karena hidup hanya bisa dijalani di satu tempat. Sekarang, kita hidup di dunia yang sibuk, tapi lupa merasa hidup. Ponsel selalu di tangan, tapi pikiran selalu di tempat lain. Stoikisme mengajarkan, hadir sepenuhnya di setiap momen. Karena hidup bukan terjadi di layar, tapi di antara napas dan kesadaranmu. Hadir itu sederhana, tapi butuh keberanian. Tujuan hidup bukan untuk mencari kebahagiaan, tapi untuk memahami diri sendiri. Karena saat kau mengenal dirimu, kau tahu apa yang benar-benar penting. Dan ketika kau tahu apa yang penting, kau berhenti mengejar hal-hal yang tak berarti. Disitulah kebahagiaan datang tanpa diminta. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup dengan niat yang lebih baik. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi sedikit lebih bijak dari kemarin. Hidup tidak menuntut kesempurnaan, hanya kejujuran dalam usaha. Karena yang tulus selalu lebih berharga dari yang sempurna. Kadang, hal paling berani yang bisa kita lakukan adalah berhenti berlari. Berhenti membuktikan, berhenti mengejar, berhenti menolak kenyataan. Di keheningan itu, kita mulai benar-benar mendengar diri sendiri. Dan mungkin, untuk pertama kalinya, kita menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Hidup bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling tenang di tengah kekacauan. Stoik mengajarkan, kendali sejati bukan pada tangan, tapi pada pikiran. Kau boleh kehilangan segalanya, tapi selama kau menguasai pikiranmu, kau masih memiliki kebebasan yang tak bisa dicuri. Ketika hidup terasa berat, ingatlah, beban bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menguatkanmu. Seperti otot yang tumbuh dari tekanan, jiwamu pun terbentuk dari ujian. Jangan lari dari penderitaan, peluklah ia. Karena di dalam luka, sering tersembunyi versi terbaik dari dirimu yang sedang tumbuh. Kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang merasa cukup. Dan cukup bukan kata pasrah, melainkan kata yang paling kuat. Karena orang yang merasa cukup, tak bisa dibeli, tak bisa dikendalikan, tak bisa dikalahkan. Ia bebas, dan dalam kebebasan itu, ia damai. Jadi jangan kejar kebahagiaan. Jalani hidupmu dengan makna, dengan kesadaran, dengan cinta yang tenang. Karena kebahagiaan bukan hasil, tapi cara menjalani hidup. Dan jika kau bisa hidup dengan penuh makna setiap hari, maka tanpa sadar kau sudah bahagia, bahkan sebelum kau menyadarinya.